Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat Muslim Biker Indonesia, chapter Banyumas, chapter Ciamis, chapter Yogyakarta yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul kembali di Pantai Menganti ini malam ini, menikmati suasana malam di pantai, di pinggir pantai, dalam rangka tadabbur alam, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka rihlah, dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan besok insyaallah semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari untuk acara pada malam hari ini adalah kajian oleh Ustadz Muhammad Romlan hafizahullah taala dengan tema happy tapi tetap syar'i. Pada Ustadz Muhammad Romlan hafizahullah taala kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas Islam, di atas hidayah, istiqomah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang mengantarkan kita semuanya ke dalam surga. Malam yang berbahagia ini, alhamdulillah, kesempatan untuk kita semuanya tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling berwasiat di atas kebenaran, saling berwasiat untuk selalu bersabar. Kesempatan yang mulia Allah kumpulkan kita semuanya dari chapter Banyumas, Ciamis dan Yogyakarta. Alhamdulillah. Satu kesempatan di mana Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu perjalanan kita yang akan menjadi saksi nantinya pada hari kiamat.
di mana kita keluar dari rumah kita masing-masing karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melangkahkan kaki, kita ngegas motor kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin menyambung ukhuwah dengan sahabat-sahabat kita semuanya fillah, sahabat-sahabat kita karena Allah. Kita berkumpul karena Allah, kita juga berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, wasiat saya di kesempatan malam yang berbahagia ini, slogan yang dibawa teman-teman dari Jogja, slogannya apa? Happy tetap syar'i. Ya, tadi teman-teman MBI di chapter yang lain ya, tadi teman-teman Jogja pengen tetap happy dan tetap syar'i. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan kita ada dua, dunia dan yang kedua akhirat. Dunia kalau kita bandingkan dengan akhirat, Allah sebutkan perbandingannya, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan negeri akhirat, kampung akhirat, itulah kehidupan yang sebenarnya. Allah sifati ketika membandingkan dunia dengan akhirat. Tentu tidak sama, yang satu tinggi sekali bagaikan langit di atas sana, sedangkan dunia ada di bawah, sangat rendah, tidak bisa dibandingkan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan untuk kita semuanya. Wal akhiratu khairun. Dan akhirat itu lebih baik dalam segala sisinya. Perbandingan yang kedua, wa abqa, dan lebih kekal. Dunia sementara. Segala sesuatu yang ada dalam dunia semuanya sementara, sedangkan akhirat kekal untuk selamanya. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak ada habisnya. Kemudian yang ketiga Allah sebutkan lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat adalah lahiyal hayawan, itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Karena di akhirat, di dalam surga adalah kehidupan yang sempurna. Akhirat dimulai dari alam kubur. Ketika orang-orang yang beriman meraih kenikmatan kubur, maka sungguh kenikmatan tersebut melupakan semua kesengsaraan dunia. Ketika berpindah pada kehidupan hari kiamat, orang-orang beriman Allah muliakan di bawah naungan arsy Allah, dimuliakan oleh Allah, dirahmati Allah, diampuni oleh Allah. Ia menjadi hamba yang sangat mulia. Kemudian terakhir masuk di dalam surga. Allah muliakan mereka di dalam surga. Semua kenikmatan, kehidupan yang tidak ada kematian, kenikmatan yang tidak ada kesengsaraan, ya, kesempurnaan yang tidak ada kurangnya. Ya, demikian. Kenikmatan yang paling besar di dalam surga adalah memandang Allah, berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kehidupan kita dunia, kehidupan yang pertama, dan yang kedua adalah kehidupan akhirat. Kita ada pada kehidupan yang pertama, segera berlalu, tidak lama, sepanjang apapun umur seorang, sampai 100 tahun. Umat yang terdahulu sampai 1000 tahun, tetap akhirnya apa? Tetap akhirnya meninggal, pasti berpisah dengan dunia.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahagia, ya, happy atau merasa senang, ya, ini sesuatu yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ternyata bahagia itu ada 3 macam. Bahagia yang tercela, yang kedua bahagia yang mubah, dan yang ketiga bahagia yang terpuji. Bahagia yang tercela yaitu bahagia ketika ia bermaksiat kepada Allah. Misal mendapatkan harta, ternyata harta dari yang haram, dari riba, ya, dari hasil kezaliman, ya, ia berbahagia mendapatkan harta tersebut. Ini kebahagiaan yang tercela. Bahagia tatkala meninggalkan kewajiban kepada Allah, ketika mengerjakan kemungkaran. Semua bentuk maksiat yang dirasa itu bahagia, maka itu kebahagiaan yang tercela. Yang ini jangan sampai kita cari. Bahagia yang seperti ini jauhkan, ini semuanya merusak. Ya, ini mematikan hati kita, menghitamkan hati kita semuanya. Jangan sekali-kali cari bahagia dengan mata memandang yang haram, mata melihat yang haram, merasa puas, merasa bahagia. Itu bahagia yang tercela, merusak kita semua. Ini jelas, ya, semua yang dimurkai Allah, semua yang mendatangkan, ya, murka Allah itu kebahagiaan yang tercela. Maka kita jauhkan sejauh-jauhnya. Kita kalau anggap itu makanan ada yang, ya, ada makanan yang biasa, yang bermanfaat, yang mubah. Ada makanan yang sangat bermanfaat, ada ternyata makanan yang beracun, yang berbahaya. Kita tinggalkan. Maka demikian kebahagiaan kita juga demikian. Terkadang kita memilih jalan bahagia, tapi ternyata itu bahagia yang dimurkai Allah, bahagia yang tercela, wal'iyadzubillah. Maka jangan sampai terfikir pengen ketemu teman-teman yang rusak, teman-teman yang tidak baik, kumpul kembali dengan teman-teman yang tidak baik, merasa happy, merasa bebas, ya, bisa bersenang-senang, ya, bisa kesana kemari bersama dengan teman yang tidak baik tadi, wal'iyadzubillah. Itu bahagia yang tercela, itu merusak kita semua. Bahagia yang kedua, yang mubah, yaitu bahagia mendapatkan dunia yang mubah. Bahagia mendapatkan dunia yang mubah, ya, dapat harta, bisa beli motor, ya, bisa punya motor yang bagus, bisa punya motor yang nyaman. Ini bahagia, itu bahagia mubah. Iya. Semua perkara dunia yang membuat kita bahagia itu kebahagiaan yang mubah. Boleh. Dan buat kita orang-orang beriman, itu bahagia yang boleh. Ya, kita refreshing, kita jalan-jalan, kita piknik seperti ini, kita, ya, camping. Ini semua kebahagiaan dunia yang mubah. Kalau kita niatkan untuk kebaikan, kita niatkan, ya, karena Allah, di situ dari perkara mubah menjadi pahala, menjadi kebaikan. Ya, oleh karenanya niat kita semuanya juga, alhamdulillah, bersama-sama kita, ya, berkumpul seperti ini, benar-benar ini perkara yang mubah, kita niatkan karena Allah. Kebahagiaan yang ketiga adalah bahagia yang terpuji. Ini yang seharusnya kita kejar. Ini kebahagiaan yang sebenarnya. Ini kebahagiaan tidak hanya di dunia, akan terus berlanjut kebahagiaan tersebut sampai di akhirat, sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang terpuji, ketika seorang bahagia, ya, di hadapan kemuliaan di sisi Allah. Seorang bahagia taat kepada Allah, bahagia beramal saleh, bahagia bersama dengan menjaga ketakwaan,
bahagia ketika menjaga keimanan, bahagia bersama dengan Al-Quran, bahagia berzikir pada Allah, bahagia ketika ia salat malam, bahagia ketika ia bisa menjaga puasa sunnah, bahagia tatkala ia berbakti kepada kedua orang tua. Itu kebahagiaan yang sebenarnya. Itu yang dikejar oleh para sahabat. Kebahagiaan yang terpuji ini, itu yang dikejar oleh para sahabat. Ya, ternyata tidak ada bandingnya dengan kebahagiaan dunia. Ya, sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabi'ah, sal, kata Rasulullah, wahai Rabi'ah, mintalah. Maka Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon kepadamu, wahai Rasulullah, agar aku bisa mendampingi engkau di dalam surga. Ini kebahagiaan yang dicari oleh para sahabat. Awa ghaira dzalik, kata Rasulullah, ada yang lain? Kata Rabi'ah, huwa dzaka, cukup itu wahai Rasulullah. Kalau mau minta dunia, Rasulullah doa pasti terkabul. Cukup itu wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, idzan fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau demikian, bantu aku pada dirimu untuk memperbanyak sujud. Ya, ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata puncak kebahagiaan, ya, yang mubah boleh. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan carilah dari apa yang Allah berikan kepadamu dari dunia untuk mencari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu dari dunia. Artinya ada dunia yang boleh, ada dunia yang mubah, ada dunia, ya, yang baik untuk kita ambil, tapi itu hukumnya mubah. Silahkan. Tapi yang paling utama adalah mencari akhirat. Kebahagiaan yang terpuji. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup Rasulullah dan para sahabat, contoh sangat banyak. Ternyata yang mereka kejar itu kebahagiaan akhirat. Ya, sahabat Ikrimah bin Abu Jahal dalam Fathu Makkah, ketika Makkah dibuka menjadi kota Islam, maka musuh-musuh Rasulullah, ya, ketakutan, kecuali yang kemudian, ya, datang pada Rasulullah kemudian masuk dalam Islam. Di antara yang ketakutan adalah Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Ia lari, naik kapal bersama dengan rombongan. Ketika ombak, ia sudah yakin membinasakan, maka yang di kapal mengatakan, keadaan seperti ini tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali Tuhan yang ada di langit. Ikrimah sadar, kalau sedang sulit yang bisa mengabulkan yang ada di langit, berarti dalam keadaan gampang, mudah, yang bisa mengabulkan juga sama yang di langit. Ketika ia kembali berjumpa dengan istri, ternyata istri sudah masuk dalam Islam. Iya, maka istri mengatakan, datanglah kepada Rasulullah. Ikrimah bernadar ketika di atas kapal tadi, ya Allah, seandainya aku selamat pada kejadian ini, sungguh aku akan datang kepada Muhammad, aku akan ambil tangannya, aku akan bersyahadat di hadapannya. Ternyata benar, ia datang pada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengetahui Ikrimah datang untuk masuk dalam Islam, betapa bahagianya, betapa happy-nya Rasulullah SAW. Wajah Rasulullah berseri-seri, sangat bahagia menyambut siapa? Ikrimah. Kebahagiaan yang seperti ini yang kita cari. Kebahagiaan yang sebenarnya yang seperti ini, ya, itu lebih daripada dunia dan seisinya, lebih daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia, oleh orang-orang kafir. Ternyata kebahagiaan seorang muslim ini yang paling besar. Ya, kalau dengar kabar ada keluarga kita, sahabat-sahabat kita, ya, yang kemudian mendapat hidayah, berhijrah kepada sunnah, ya, mempelajari sunnah, Masya Allah, itu kebahagiaan yang luar biasa.
ya, seorang mengabarkan, alhamdulillah bapak saya sudah mulai ya mempelajari sunnah misalnya, masya Allah, ini kebahagiaan yang sebenarnya. Saudari saya sudah mulai belajar sunnah misalnya, masya Allah, kebahagiaan yang luar biasa. Ada seorang bapak yang datang pada saya, ia bercerita, ia sambil menangis, Ustadz, anak saya pengen masuk Islam katanya. Loh, ini ketemu di masjid ya, di masjid kami di Kasongan, Masjid Maba ya, kalau pernah ke sana. Saya pisah dengan istri, dan istri seorang Nasrani. Dia dulunya masuk Islam, kemudian kembali ke Nasrani karena keluarga para pendeta, para pastor katanya. Dan anak saya 2 ikut semuanya ke ibunya. Tapi ternyata anak pertama saya ini perempuan ya, 3 kali bermimpi itu masuk Islam, 3 kali, dan terus menerus. Malam pertama, malam kedua terulang ya. Malam pertama itu melihat masih biasa, mungkin sekedar bunga dalam tidur saja. Yang kedua ternyata sama mimpinya, masuk dalam Islam. Sudah mulai gelisah, wah ini jangan-jangan sesuatu. Ketika malam ketiga mimpi lagi yang sama, ya, maka ia putuskan, oh ini berarti benar, aku harus masuk dalam Islam. Segera menelpon ayahnya, ia menangis, saya pengen masuk dalam Islam ayah, katanya. Masya Allah. Ini contoh kebahagiaan yang luar biasa. Saking bahagianya, ya, saking terenyuhnya itu menangis. Contohnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu saat berdakwah kepada ibunya. Ternyata ibunya menolak, tidak mau masuk dalam Islam. Suatu saat datangi lagi, dakwah lagi, mengajak lagi untuk masuk dalam Islam, malah menyebut tentang Rasulullah yang tidak baik. Artinya mengucapkan ucapan yang tidak baik atas Rasulullah atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sedih sekali Abu Hurairah. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Wahai Rasulullah, aku menyeru ibuku masuk dalam Islam. Ia menolak. Ketika aku datang lagi, tidak cukup menolak, bahkan berucap tentangmu wahai Rasulullah yang tidak baik. Maka aku memohon padamu wahai Rasulullah, doakan ibuku masuk dalam Islam. Maka Rasulullah doakan. Abu Hurairah yakin ini doa Rasulullah, yakin, ya, optimis, insya Allah terkabul. Pulang. Ketika ingin masuk rumah, kata ibunya, tunggu dulu. Kata ibunya, tunggu dulu, tetap di situ. Maka anak, tetap di situ wahai anakku. Terdengar, ya, ketika Abu Hurairah datang itu ibunya sudah paham ini Abu Hurairah datang. Ketika dikatakan kamu di situ, jangan masuk dulu, ternyata ibunya mandi. Ibunya mandi, kemudian memakai pakaian, iya, dengan khimarnya, dengan penutup kepalanya, kemudian membuka pintu. Wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahagianya siapa? Abu Hurairah. Ini bahagia yang sebenarnya. Tidak hanya bahagia di dunia, bahkan akan terus berlanjut sampai di surga. Ini kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan akhirat, kenikmatan agama kita, nikmat hidayah, nikmat Islam. Abu Hurairah datang yang kedua kepada Nabi SAW juga sama, menangis, tapi menangis saking bahagianya, menangis saking bahagianya datang pada Nabi SAW mengabarkan, doamu terkabul wahai Rasulullah, ibuku masuk di dalam Islam. Ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian kebahagiaan para sahabat. Sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu salah satu dari 3 sahabat yang diboikot Rasulullah dan para sahabat karena terlewatkan dari perang Tabuk, ya. Diboikot ya oleh seluruh sahabat Rasulullah dan para sahabat, tidak diajak bicara, tidak dijawab, salam tidak dijawab, demikian benar-benar diputus, diboikot total. 3 sahabat yang mampu hanya ya Ka'ab bin Malik.
Ka'ab bin Malik yang mampu keluar rumah, yang dua sahabatnya menangis terus di rumah, tidak terhenti menangisnya, saking sedihnya. Sampai berlalu 40 hari, ternyata utusan Rasulullah mengatakan, engkau harus pisah dengan istrimu. Ya, Ka'ab bin Malik, aku ceraikan istriku. Tidak, pulangkan ke mertuamu, pulangkan ke orang tuanya. Ya, di hari ke-40 dipikir sudah mendapatkan taubat dari Allah, ternyata lebih dahsyat boikotnya, harus pisah dengan istrinya. Ketika sampai di hari ke-50, turunlah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk 3 sahabat yang mulia ini. Allah terima taubat mereka. Ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah, mengucapkan salam, padahal sebelumnya Ka'ab menguatkan diri untuk tetap sholat berjamaah, tetap bersama dengan para sahabat, tetap juga ke pasar. Ketika sudah sholat, masuk di masjid, selalu mendekat Rasulullah. Rasulullah selalu menjauh. Ketika Rasulullah tidak memandang, Ka'ab memandang Rasulullah, mudah-mudahan melirik saya, mudah-mudahan melihat saya. Ternyata Rasulullah tidak melihat. Ketika melihat pun Rasulullah kemudian membuang muka. Betapa sedihnya Ka'ab bin Malik. Ketika sudah datang ampunan tersebut, datang kepada Nabi SAW, kemudian mengucapkan salam, dijawab oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dengan wajah yang sangat berseri. Kata Ka'ab bin Malik, wajah Rasulullah bercahaya, saking bahagianya, katanya, mendapati aku diterima taubatku. Subhanallah. Ini bahagia yang sebenarnya. Sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah panggil, wahai Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah perintahkan aku untuk membacakan surat lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Ubay bin Ka'ab bertanya, wahai Rasulullah, Allah menyebut nama saya? Kata Rasulullah, na'am, benar. Maka Ubay bin Ka'ab menangis. Saking bahagianya disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini ternyata bahagianya para sahabat, itu yang dicari oleh mereka semuanya. Dan banyak kisah-kisah demikian, bagaimana para sahabat luar biasa. Maka apa yang tadi kita sampaikan, happy tetap syar'i, happy yang tercela tinggalkan. Jangan berpikir bahwa itu bahagia, itu merusak. Contoh berzina, wala taqrabuz zina, jangan mendekat kepada zina. Serasa zina itu indah sekali, nikmat sekali. Berjalan mungkin beberapa saat, setelah itu yang ada setelahnya, wal'iyadzubillah, apa yang terjadi? Siksa dunia yang mengerikan. Seorang merasa tidak tenang, merasa tersiksa, merasa terancam, ia merasa berdosa, merasa terlaknat, dan seterusnya, tidak ada habisnya. Merasa itu bahagia, tapi bahagia yang tercela, waliyadzubillah. Maka jangan sampai mencari bahagia dari jalan yang tercela, dengan cara bermaksiat, dengan meninggalkan perintah Allah, dengan menerjang batasan Allah. Jangan sekali-kali. Cukup bahagia yang mubah, bahagia yang boleh, bahagia dengan dunia yang halal, silahkan, dengan tetap niatkan itu karena Allah, niatkan yang baik. Tetapi kebahagiaan yang paling mulia adalah kebahagiaan yang terpuji. Kebahagiaan ketika kita bersama dengan keimanan, bersama dengan ketakwaan, ketika kita beramal saleh, ketika kita berbakti pada orang tua, ketika kita membantu fakir miskin, ketika kita memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dan seterusnya. Semua yang mulia dan kita bahagia dengan amalan tersebut. Ini kebahagiaan yang sebenarnya lebih daripada dunia dan seisinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ini batasannya, bahagia, happy, yang sebenarnya di mana ternyata itu. Jangan sampai tertipu dengan dunia, lalai, karena sebab fitnah dunia, karena itu kebahagiaan yang semu. Ini dunia dengan segala kebahagiaannya, kalaupun bahagia dengan harta, harta bisa jadi habis, atau harta akan kita tinggalkan, kita mati.
Kalau kita bahagia dengan apalagi yang semua urusan dunia, ternyata semuanya sebentar. Semua berlalu sebentar. Adapun kebahagiaan yang terpuji tadi, kebahagiaan karena keimanan, kebahagiaan karena ketakwaan, kebahagiaan karena amal soleh, ini kekal abadi sampai kita masuk di dalam surga. Ya. Dan Rasulullah berwasiat, zaqa ta'mal iman, akan merasakan rasanya iman, manisnya iman, bahagia ketika seorang merasakan keimanan. Man radiya billahi rabban, seorang yang ridho Allah Rabbnya. Wa bil islami dinan, ia ridho Islam menjadi agamanya. Wa bi Muhammadin rasulan sallallahu alaihi wasallam, dan ia ridho Muhammad adalah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ternyata amal soleh, ketaatan, kebaikan itu ada rasanya, itu manis, itu indah, itu sangat membahagiakan. Makanya kalau cari bahagia, cari di sholat malam. Mau cari kebahagiaan, cari ketika Anda membaca Al-Quran. Ketika ingin cari kebahagiaan, cari ketika Anda bersungguh-sungguh berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi keduanya sudah sepuh, sudah semakin tua, sudah sulit. Anda berbakti, luar biasa, itu bahagia sekali. Ini hanya dirasakan orang-orang beriman. Kalau orang-orang tidak beriman merasa itu beban, yang ngurus orang tua itu beban. Iya, pengen cepat-cepat selesai, pengen gantian, kenapa kok nggak kakakku yang satunya yang ngurus, kenapa nggak bergantian. Rasanya demikian, padahal itu kebahagiaan yang sebenarnya. Iya, di situ kita cari kebahagiaan. Itu bahagianya para sahabat. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahagia itu karena dunia, tentu Rasulullah orang yang paling kaya dengan dunia. Tapi ternyata rumah Rasulullah sempit. Mungkin sekitar, kalau kita lihat satu rumah ya, itu 4x6 mungkin kurang lebihnya. 4x6. Ada di antara teman-teman yang sudah punya rumah ukuran segitu atau lebih kecil? Ada? Ngacung? Angkat tangan? Mungkin nggak ada. Kecil sekali. Ya. Ketika selesai perang Khaybar itu dibuka untuk kaum muslimin, itu rampasan perang, kebun-kebun kurma yang sangat luas, semua milik kaum muslimin. Orang-orang Yahudi, ya mereka ada yang kabur, yang lari, yang masih ada mereka diminta kerjasama dengan kaum muslimin untuk mengelola tanah tersebut, kemudian bagi hasil, sehingga melimpah kaum muslimin memiliki harta. Istri-istri Nabi, para ummahat, ya, para ibunda kaum mukminin berkumpul datang kepada Nabi SAW, minta rumahnya diperluas, dan yang kedua minta kebutuhan bulanan ditambah. Maka Rasulullah memberikan pilihan, tetap bertahan dan bersabar dengan seperti ini, atau aku ceraikan dengan cara yang baik. Turun firman Allah, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Katakan kepada istri-istrimu wahai Nabi, jika kalian menginginkan dunia dan perhiasannya, fata'alaina umati'kunna, maka kemarilah, aku akan berikan ya sebagian dari dunia, sebagian dari harta, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Ya, wa in kuntunna turidnal hayatad dunya wa in kunna turidna ad-darul akhirah, Allah wa rasulahu wa darul akhirah. Jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, ya, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk kalian balasan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata kebahagiaan bukan dengan dunia. Bahagia yang sebenarnya itu. Makanya Rasulullah sangat minim ya dunianya. Umar izin masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilihat Rasulullah sedang tidur, bangun dari tidur bekas tikar. Dilihat di rumahnya sangat kecil, kalau tangan dinaikkan ke atas itu sudah memegang atap ya, kalau berdiri tangan ke atas begini sudah memegang atap, saking kecilnya rumah. Dilihat hanya ada beberapa tepung sedikit, kemudian ada ya 1-2 perkakas dicantolkan di tembok, sudah itu saja di rumah Nabi, tidak ada yang lain.
Umar menangis. Ma yubkika ya Umar? Rasulullah bertanya, apa yang membuat kau menangis wahai Umar? Wahai Rasulullah, bagaimana tidak menangis? Engkau, keadaanmu engkau bangun dari tidur bekas tikar. Saking sederhananya tidur di atas tikar tanpa ranjang, membekas di tubuh. Sedangkan sana Raja Kisra, Raja Kaisar, mereka melimpah dengan dunia, dan engkau Nabi Allah, engkau pilihan Allah, engkau kekasih Allah. Maka jawaban Rasulullah SAW, ya Ibn al-Khattab, ala tarda an takuna lana al-akhirah walahumud dunya. Wahai putranya Khattab, tidakkah engkau ridha akhirat untuk kita, sedangkan dunia untuk mereka? Qala bala. Maka Umar mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Ya, ternyata pandangannya kemana, saudara-saudaraku? Akhirat, ya. Orientasinya kemana? Ternyata akhirat. Itu kebahagiaan yang sebenarnya, itu yang harus kita jaga, ya. Maka tadi teman-teman punya moto tadi, punya slogan happy tetap syar'i, artinya yang mubah monggo silahkan, ya, tapi tetap dalam batasan jauh dari yang haram. Jangan berpikir dengan yang haram. Jaga, ya. Dalam perkara yang mubah silahkan. Yang suka jalan, yang suka berkendaraan, ya, suka touring, ya, yang suka trabas, yang suka, ya, semua itu mubah silahkan. Niatkan, ya, karena Allah niatkan untuk kebaikan, dan yang lebih utama dari itu semua adalah kebahagiaan yang terpuji, kebahagiaan akhirat yang kita cari semuanya. Taib, demikian ikhwani, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Allah taala a'lam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhol Brother Fira, yang mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau belum ada mungkin Anda dulu, Ustaz. Kira-kira ada kiat-kiat khusus nggak bagi kita ini agar kita bisa selalu on the track nih, mencari kebahagiaan yang terpuji gitu, Ustaz? Kadang suka mungkin ada melencengnya dikit gitu. Nah, kira-kira ada kiat-kiat khusus nggak gitu, Ustaz, untuk selalu di atas track? Iya. Syukran, jazakumullah khairan. Masih siap lanjut ya teman-teman semua? Iya. Termenungnya itu ngantuk atau seksama? Anginnya Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Nikmat Allah sangat banyak, ya. Kalau kita hitung-hitung, ya Allah, banyaknya nikmat Allah. Banyak yang belum kita syukuri, jamaah, ya. Masya Allah. Bagaimana kiatnya? Tadi mungkin secara teori alhamdulillah, ya, kita sudah tahu bagaimana sih jalan menuju surga. Itu tadi, ambil yang mubah silahkan. Semangat pada urusan akhirat, semangat untuk niat akhirat. Cari bahagia dengan akhirat, itu bahagia sekali. Iya, sampai Ibnul Qayyim mengatakan, seandainya para raja itu tahu kebahagiaan yang ada dalam hati kami, sungguh mereka akan mengambilnya walaupun dengan cara merampas. Ya, saking besarnya kebahagiaan dalam hati mereka, orang-orang yang berilmu, para ulama, ya, para pendahulu kita, para salaf. Kalau kita bersungguh-sungguh menjaga batasan-batasan Allah, perintah-perintah Allah kita tunaikan, larangan-larangan Allah kita tinggalkan, ya, demikian kita bersemangat untuk menjalin hubungan yang mulia kepada Allah, menjaga kewajiban kita kepada Allah, demikian kewajiban kepada manusia. Hati dijaga dengan baik, ini jalan surga. Sudah jelas jalan surga. Ya, maka batasannya amat jelas buat kita semuanya. Ya, dan kenyataannya terkadang lalai, terkadang lupa, terkadang jatuh dalam dosa. Bagaimana caranya? Kuatkan diri untuk semakin dekat kepada Allah,
Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah menjaga Anda. Ya, jagalah Allah, Allah menjaga Anda. Ihfadillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, Allah ada di hadapanmu menjagamu. Jagalah Allah, tajidhu amamak. Allah ada di hadapanmu, artinya menjagamu. Ini kalau hitungan-hitungan kita tidak masuk ya. Kita bisa meninggalkan khamr, kita bisa meninggalkan zina, ya, kita bisa meninggalkan makanan-makanan yang haram, ya. Kalau akal-akalan kita tidak mampu, tidak bisa. Siapa yang bisa menjaga kita semua tidak berbuat dosa tersebut, dosa-dosa besar tersebut? Hanya Allah. Hanya Allah yang bisa menjaga. Kalau bersandar pada diri sendiri, merasa baik, merasa soleh, merasa imannya kuat, tidak ada yang kuat di hadapan fitnah, karena fitnah sangat besar, fitnah sangat dahsyat. Ya, yang ahli ibadah saja sangat berat menghadapi fitnah. Macaraktu fitnatan hiya adharru ala rijali minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang paling besar untuk laki-laki lebih daripada fitnah wanita. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan fitnah yang terbesar pada umatku adalah fitnah harta. Ternyata dua ini sangat berat ya. Kita bisa meninggalkan harta yang haram, cara mencari harta dengan cara yang haram. Kita bisa meninggalkan karena apa? Saudara-saudaraku, pertolongan Allah, penjagaan Allah. Ya, maka bagaimana kita bisa terjaga dari tadi yang kebahagiaan yang tercela tadi dengan kita menjaga Allah. Semakin kuat kita menjaga Allah, ternyata kita merasa mudah meninggalkan dosa. Ya, kalau ya waliyadzubillah ada ya kebiasaan kita masih suka dengan dosa, suka dengan salah satu dosa, masih senang, masih berat meninggalkan, masih gandrung dengan dosa tersebut, ya, berarti kita kurang menjaga Allah. Kita belum menjaga Allah, kita mungkin masih jauh menjaga Allah. Ya. Orang-orang saleh, orang-orang yang taat itu dijaga oleh Allah. Bahkan penjagaan Allah tidak hanya pada diri kita, untuk istri kita, anak-anak kita, bahkan kita sudah meninggal, istri, anak-anak semua dijaga oleh Allah. Ya, kisah dalam surat Al-Kahfi ketika Nabi Musa alaihissalam ya bersama dengan Khidir, ada satu rumah yang sudah peyot, ya sudah ambruk, kemudian diberdirikan lagi, diingkari oleh Musa. Penduduk sini tidak ada yang mau menerima kita untuk bertamu, sedang ada rumah yang seperti ini kamu berdirikan. Iya. Ternyata itu milik dua anak yatim, wa kana abuhuma salihah. Anak yatim yang dulu bapaknya itu seorang yang soleh. Iya, bapaknya sudah meninggal, ini dua anak yatim, sampai pun harta untuk anak yatim tersebut dijaga oleh Allah. Kenapa? Dulu bapaknya soleh. Allahu Akbar. Penjagaan tidak hanya pada si soleh tersebut, bahkan anak-anaknya akan dijaga oleh Allah. Coba kalau antum perhatikan di kampung-kampung kita, kalau ada orang-orang baik, coba antum perhatikan orang baik, orang soleh, coba antum lihat siapa bapaknya, siapa kakeknya. Kalau kita urut-urutkan biasanya ketemu juga. Oh, Masya Allah, dulu bapaknya orang dermawan, dulu bapaknya Masya Allah semangat sekali dalam kebaikan. Ternyata anak-anaknya baik-baik semua terjaga. Kenapa? Penjagaan Allah. Maka untuk diri kita ya tadi, bagaimana kita bisa ya menjaga, kita bisa terjauh dari dosa-dosa seperti itu. Jaga Allah. Kalau sudah mulai malas beribadah, segera sadarkan diri, enggak, saya harus semangat, dipaksa untuk bisa semangat kembali. Jangan diikuti malasnya. Ya, dulu sholat malam sudah mulai enggak sholat malam misalnya, jangan, kembali, harus bisa. Itu yang membuat saya bahagia dunia dan akhirat. Itu kebahagiaan saya. Ambil, cari, kejar. Ya, maka dengan seperti itu Allah jaga kita semuanya. Ihfadillah yahfadka. Itu mungkin secara ringkas, wallahu taala a'lam bishawab. Silakan, ada lagi? Atau sudah keroncongan? Belum ya, alhamdulillah. Ya, ada ini gelap-gelap gimana gitu ya. Ada, iya, silakan.
Oh. Circle ya, kita Iya. mengelompok daripada yang lain gitu. Iya. Dan yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa MBI itu kegiatannya jauh dari sunnah. Boleh. Itu gimana? Maksudnya kita nasihat bagi kami dan gimana kita menjawabnya gitu. Iya. Taib yang di sebelah dengar nggak pertanyaannya? Enggak ya. Ada yang bilang sayup-sayup spoi-spoi ya. Iya, ada yang berkomentar ya bahwa MBI itu kelompok yang menyimpang dari jalan yang benar ya. Kemudian kegiatan-kegiatannya itu tidak syar'i. Bagaimana menjawab yang seperti itu? Tadi ceramah dari awal sampai akhir kayaknya itu jawabannya ya. Iya. Jadi boleh tidak berkelompok. Kalau berkumpul, berkelompok di atas kebenaran itu harus. Ya. Dengan baju apapun, dengan nama yayasan apapun, ya, dengan komunitas apapun, selama itu di atas kebenaran, itulah sunnah. Ya. Jadi kalau banyak muncul yayasan misalnya, yayasan-yayasan sunnah yang berpegang pada Quran dan sunnah, walhamdulillah, jangan dikatakan itu hizbi, itu berkelompok-kelompok. Ya, yang dicela itu berkelompok, berkumpul di atas kebatilan, di atas kesalahan. Loyal ya, wala wal bara, loyal dan berlepas diri, itu dibangun di atas kelompoknya, bukan di atas agama Allah, bukan di atas kebenaran. Itu yang salah. Ya, maka kita berkumpul seperti ini, loyal di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah. Kita berpegang dengan kebenaran, kita loyal dengan kebenaran, kita berlepas diri dari semua kebatilan. Ya, justru ini berkumpul yang mulia. Kenapa disebut ahlu sunnah wal jamaah? Yaitu ahli dengan sunnah, yaitu sunnah Rasulullah, semua kehidupan Rasulullah. Wal jamaah, yang mereka berjamaah, mereka berkumpul, tapi berkumpul di atas kebenaran. Maka jangan sampai membangun loyal kita di atas, ya, selain daripada Islam, selain daripada Al-Quran dan Sunnah, selain dari kebenaran. Ya, artinya ini kendaraan, ya, ini wasilah, ini perantara. Mau MBI, mau MB yang lain, nggak apa-apa ya. Yang penting semua di atas sunnah, silahkan. Ya. Dan tujuan kita juga, mungkin para punggawa, para pembesar di MBI, tujuan kita seperti ini apa? Tentu tujuan kita adalah akhirat ya. Tujuan kita untuk meraih persaudaraan, ya, ukhuwah di dalam Islam. Kita bersatu di atas agama Allah, kita bersatu di atas, ya, Al-Quran dan Sunnah. Kita bersemangat untuk mencontoh jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mungkin seperti itu ya. Kalau ada yang bertanya, kalau antum sulit menjawab, tanya saja Ustaz Romlan gitu, nggak apa-apa. Iya. Iya, taib. Aman ya, alhamdulillah. Ada lagi teman-teman? Sudah diwakili, alhamdulillah. Ini saya ikut 2 kali, yang pertama di Dieng, yang kedua ini ke Jogja, belum pernah ya. Kita ajak ke Pengilon. Insyaallah ya. Apa itu? Kaosnya sudah ada, cuma kita belum jalan. Oh iya. Kaosnya dulu yang udah jalan ya. Alhamdulillah, insyaallah ya, kita saling ziarah ya teman-teman ya, insyaallah ya. Ke Ciamis dari sini berapa jam? Berapa? 4 ya, berarti dari Jogja 3 tambah 4 7 ya. Siap teman-teman? Ngegas ke Ciamis, siap. Masya Allah. Taib, cukup ya, insya Allah masih ada perjumpaan dengan saya, mudah-mudahan panjang umur ya, besok pagi insya Allah setelah subuh ya, biidznillah. Taib, mungkin saya cukupkan untuk kali ini. Allah Ta'ala a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan pada Ustadz Muhammad Ronan hafizahullah taala. Lanjut. Hah? Tahan dulu. Oh iya. Hah? Mungkin untuk acara selanjutnya untuk teman-teman Banyumas nanti sholat isya dulu. Untuk teman-teman yang Jogja dan Ciamis mungkin bisa makan malam terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru kita adalah kajian lanjutan dari Ustadz Zakaria Ahmad hafizahullah taala.